Hai teman-teman semua, balik lagi ya, kita bahas-bahas soal tentang P3K Guru di tahun 2023 ini, khususnya di soal SJT nih teman-teman semua, penilaian situasi kerja sederhana. Peserta akan dihadapkan dengan soal-soal cerita berisi situasi sehari-hari sebagai guru dan diminta untuk memberikan respon paling efektif berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia. Nanti teman-teman tinggal pilih aja opsi mana yang paling bisa menyelesaikan konflik yang ada di soal tersebut, seperti itu. Let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini teman-teman, Anda adalah seorang guru di sekolah menengah yang ingin meningkatkan komunikasi antar siswa di kelas Anda. Anda telah mencoba beberapa kegiatan kelompok, namun sepertinya siswa masih kesulitan dalam berinteraksi dengan baik satu dengan yang lainnya. Bagaimana Anda menangani situasi seperti ini? Apakah mengadakan pertemuan kelas khusus untuk membahas pentingnya komunikasi yang efektif dan konstruktif antar siswa? Nah, boleh deh teman-teman kita coba untuk checklist dulu ya untuk yang option A ini. Nah, kemudian yang option B kita lihat. Mengelompokkan siswa secara acak dalam proyek kolaboratif untuk memaksa mereka untuk berinteraksi. Ini ada paksaan, kita nggak akan kita pilih teman-teman. Yang C, melibatkan siswa dalam permainan simulasi peran untuk memerlukan komunikasi yang baik antar mereka. Ini bagus banget teman-teman. Option C ini bisa jadi kandidat 4 atau 5 nih. Yang D, memberikan tugas individu yang membutuhkan kerjasama antar siswa untuk menyelesaikannya. Boleh kita checklist. E, menunjukkan beberapa siswa yang terampil dalam komunikasi untuk menjadi mentor bagi siswa lainnya. Ini nggak akan kita pilih ya teman-teman, karena ini bertujuan atau fokus pada satu siswa saja. Nah, option mana nih teman-teman? Antara A, kemudian C, dan D. Kalau yang A, mengadakan pertemuan kelas khusus untuk membahas pentingnya komunikasi, ini bagus teman-teman, tapi belum ada proaktifnya teman-teman. Nah, yang C ini teman-teman, ini adalah proaktif, melibatkan langsung di dalam permainan simulasi, sehingga dia memerlukan komunikasi yang baik di antara mereka. Nah, ini adalah poin 5. Ini adalah poin 5. Kemudian lihat yang D, memberikan tugas individu yang membutuhkan kerjasama antar siswa untuk menyelesaikannya. Nah, ini poin 4 dan ini poin 3. Dilihat dari banyaknya dia proaktif atau baiknya dia berkegiatan. Nah, option C ini dia memiliki option yang memiliki poin paling tinggi nih teman-teman semua, karena melalui permainan simulasi peran, siswa dapat belajar berkomunikasi secara efektif dalam konteks yang lebih santai dan menyenangkan. Nah, ini dapat membantu membangun keterampilan komunikasi mereka tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan, seperti itu. Oke teman-teman, let's go lagi ya, kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah menengah yang memiliki siswa-siswa bermasalah yang sering mengganggu jalannya pembelajaran di kelas. Siswa-siswa ini cenderung menunjukkan perilaku yang mengganggu dan seringkali sulit untuk dikelola. Bagaimana Anda akan menangani situasi seperti ini? Apakah A, mengadakan pertemuan khusus dengan orang tua siswa untuk mendiskusikan masalah perilaku anak mereka? Boleh kita checklist dulu ya. Option B, menyuruh siswa tersebut keluar dari kelas sebagai hukuman langsung. Ini tidak akan kita pilih. Yang C, memberikan perhatian lebih kepada siswa tersebut dalam upaya memahami akar masalah perilaku mereka. Boleh kita checklist. Yang D, mencoba berkolaborasi dengan staf sekolah lainnya untuk merancang program khusus untuk siswa-siswa bermasalah ini. Oke, ini opsinya paling berdekatan banget ya. Yang E, menugaskan siswa-siswa ini sebagai pemimpin dalam proyek kelas untuk memberi mereka tanggung jawab yang luar biasa atau yang lebih besar. Nah, teman semua, ini optionnya yang paling tidak sesuai itu adalah yang B. Pasti yang B ini dia poinnya 1. Nah, option yang lainnya itu paling berdekatan sekali. Coba kita lihat lagi ya. Nih, teman-teman. Anda seorang guru mengajar, kalau misalnya ada soal yang opsinya itu berdekatan banget, teman-teman baca lagi dengan seksama nih teman-teman, dengan 2 kali ketukan ya. Mengajar di sebuah sekolah menengah, lihat kata kuncinya, memiliki siswa yang bermasalah yang sering mengganggu jalannya pembelajaran di kelas. Berarti yang mengganggu pembelajaran adalah siswa tersebut di dalam kelas atau dalam pembelajaran teman-teman semua. Kemudian menunjukkan perilaku yang mengganggu, seringkali sulit untuk dikelola. Pasti teman-teman, ini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Melibatkan orang tua dalam penyelesaian masalah perilaku anak adalah langkah yang penting dalam menangani masalah ini secara holistik. Ini memungkinkan Anda untuk bekerja sama dengan orang tua dalam mencari solusi yang tepat untuk membantu masalah tersebut. Nah, option ini bisa teman-teman ambil ketika teman-teman semua sudah tidak ada lagi atau misalkan sudah tidak bisa lagi kalau misalkan dia itu sudah diberikan solusi, kemudian dengan sekolah pun rapat sudah tidak bisa, maka kita kolaborasi dengan orang tua siswa tersebut. Jadi option A ini memiliki poin yang paling tinggi, yaitu poin 5, seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 3.
Anda adalah seorang guru yang mengambil cuti panjang karena masalah kesehatan. Saat Anda absen, kepala sekolah meminta Anda untuk menetapkan tugas pengganti kepada siswa-siswa Anda. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Apakah A. memberikan tugas yang sama dengan rencana pembelajaran asli kepada siswa? B. memberikan tugas yang lebih mudah kepada siswa agar mereka tidak kesulitan? C. meminta rekan guru untuk menetapkan tugas kepada siswa atas nama Anda. D. memberikan tugas yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari kepada siswa. E. mengabaikan permintaan kepala sekolah dan tidak memberikan tugas apapun kepada siswa. Nah, ini kita nggak akan pilih, ini adalah poin 1 yang paling rendah. Nah, option yang lainnya itu kita checklist dulu semuanya teman-teman, karena ini berkaitan dengan soal. Kalau kita memberikan tugas, lihat lagi teman-teman kotak kuncinya. Teman-teman absen, berarti teman-teman tidak berangkat sekolah. Nah, absen kepada kepala sekolah, meminta Anda untuk menetapkan tugas kepada siswa-siswa Anda, tetap diberikan tugas kepada siswa Anda. Kalau A memberikan tugas yang sama dengan rencana pembelajaran asli kepada siswa, itu bagaimana teman-teman semua? Nah, option yang paling tepat adalah yang D, memberikan tugas yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari kepada siswa tersebut. Nah, lihat yang option D ini adalah option yang paling dekat, yaitu poin 5. Kenapa? Kalau misalkan sesuai dengan topik, pasti RPP pun mengacu pada topik tersebut. Kalau misalkan dia meminta rekan guru untuk menetapkan tugas kepada siswa atas nama Anda, tetap teman-teman memberikan tugasnya itu apa? Sesuai dengan topik yang berlaku atau topik yang sedang diberikan kepada siswa tersebut atau materi yang akan disampaikan oleh siswa tersebut. Jadi option D ini adalah option yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Karena memberikan tugas terkait dengan topik yang sedang dipelajari dapat membantu siswa tetap terhubung dengan materi yang ada. Seperti itu. Jadi topiknya jangan terlalu jauh dari materi yang sedang dipelajarinya. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Ketika Anda cuti, beberapa siswa mulai menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan kelas. Setelah Anda kembali, bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Nah, ini lagi teman-teman nih konfliknya nih. Apakah A. mengadakan diskusi kelompok untuk mengetahui alasan dibalik perilaku mereka? B. memberikan contoh perilaku yang diharapkan dan memberi penghargaan pada yang patuh? C. membentuk tim pengawas siswa untuk memastikan kepatuhan aturan di kelas. D. membuat peraturan baru yang lebih ketat untuk menekankan perilaku ketidakpatuhan. Atau E. melibatkan siswa dalam proyek kegiatan yang melibatkan tanggung jawab bersama. Di sini masih tetap teman-teman adalah pengambil cuti, kemudian beberapa siswa mulai menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan kelas. Nah, setelah Anda kembali, apa yang harus diselesaikan? Ternyata kalau nggak ada teman-teman semua yang datang, ternyata itu adalah kelas yang ribut, misalkan seperti itu, dan tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku. Yang paling tepat adalah yang E nih teman-teman semua, melibatkan siswa dalam proyek kegiatan yang bertanggung jawab secara bersama. Kenapa opsi E dipilih? Karena melibatkan siswa dalam proyek kegiatan yang melibatkan tanggung jawab bersama dapat membangun membangun rasa tanggung jawab dan kerjasama di antara siswa tersebut. Jadi langsung kepada proyek kegiatan yang melibatkan ini teman-teman. Ini adalah proaktifnya guru, memberikan langsung kegiatannya. Dengan demikian, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang positif dan saling mendukung di kelasnya masing-masing. Seperti itu. Jadi harus langsung dimasukkan dalam kegiatan tersebut sehingga teman-teman semua di dalam kelas tersebut bisa menjadi patuh lagi dan memberikan dampak positif di dalam pembelajaran yang teman-teman akan lakukan kembali setelah mengambil cuti tersebut. Seperti itu. Nah, untuk teman semua yang belum daftar di kelas belajar di P3 Guru tahun 2023 ini, khususnya di pelamar khusus nih teman-teman, silakan teman-teman untuk chat aja ya di admin Wintera nih teman-teman, di chat WA 087723317506. Nomor WA adminnya ada di pojok kanan atas ya. Silakan teman-teman. Ini kita masuk di batch 5 teman-teman semua untuk mempersiapkan soal-soal yang berkaitan dengan SCT ini. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan yang masuk kelasnya bisa pada lulus ya, amin. Let's go teman-teman semua, kita masuk ke soal nomor 5. Ketika Anda absen, beberapa siswa tampak kehilangan minat dalam mata pelajaran yang Anda ajarkan. Bagaimana Anda akan menangani situasi seperti ini kembali? A. mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa-siswa tersebut untuk mendengarkan masalah mereka. Good, boleh kita akan checklist ya. Yang B. menugaskan tugas kreatif yang dapat memancing minat siswa dalam pembelajaran. Bagus. Yang C. melibatkan siswa dalam proyek kolaboratif yang mendorong keaktifan mereka. Lihat teman-teman, di sini ada proyek kolaboratif. Nah, ini mempunyai poin lebih nih. Yang D. mengatur kunjungan lapangan yang terkait dengan mata pelajaran yang memicu minat siswa, ini tidak akan kita pilih. Yang E. memberikan ulangan yang menantang untuk menguji minat siswa dalam memperdalam pemahaman mereka, ini pun tidak akan kita pilih. Di sini adalah menguji minat teman-teman semua, tidak langsung proaktifnya. Jadi option yang paling tepat adalah yang A.
mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk mendengarkan masalah mereka. Kenapa bisa yang itu, teman-teman? Karena mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa-siswa tersebut untuk mendengarkan masalah mereka memungkinkan Anda untuk lebih memahami dan mengatasi akar masalahnya apa dulu. Makanya tadi kan dibilangkan kalau misalnya kita mau menyelesaikan masalah itu lihat dulu akar masalahnya apa. Sehingga minat itu bisa menurun. Melalui pendekatan pribadi, Anda dapat membantu siswa merasa didengar dan membangun hubungan yang lebih kuat. Nah, option A ini adalah option yang memiliki poin paling tinggi karena dia mampu mendengarkan masalah siswa tersebut. Sehingga ketika sudah ada akar masalahnya kita ketahui, kita akan selesaikan dengan proyek-proyek, kita selesaikan dengan treatment yang lain, dengan kegiatan pembelajaran yang lain. Sehingga akar masalah ini bisa terselesaikan dan siswa tersebut minatnya akan kembali menjadi minat yang terbaik juga. Nah, teman-teman semua, kalau misalnya option-option seperti ini yang paling mendekati ini, jadi kita harus berpikir benar-benar pada lapangan tersebut, pada konflik tersebut tanpa membuat konflik lanjutan lagi. Jadi proaktif di dalam kegiatan guru pengambilan keputusan itu pun akan menjadi bahan pertimbangan kita dalam memilih option pada soal SCT ini atau di dalam soal kesesuaian kerja sederhana untuk pelamar khususnya di P3 Guru tahun 2023 ini. Mudah-mudahan dengan 5 soal ini teman-teman semua bisa mengantarkan teman-teman mendapatkan SK ya teman-teman, SK ASN dan lulus semuanya, amin. Mudah-mudahan semuanya lancar dan Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman ya, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan kepada teman yang lainnya. Saya doakan yang subscribe, yang menonton, yang membagikan semuanya bisa lulus jadi ASN P3K, amin. Nanti kita akan lanjut lagi teman-teman ya di soal berikutnya. Dadah.